Assalamualaikum guys, aku bikin pempek ikan ekonomis tapi rasanya premium guys. Aku kemas dalam plastik vakum seperti ini dan ini bisa disimpan di freezer awet berbulan-bulan ya guys. Nah, kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas seperti ini guys. Tampilannya jadi cantik dan menarik. Cocok banget dijadikan menu untuk buka puasa atau lebaran nanti guys. Dijamin pasti laris manis. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama, bikin biang terigunya dulu ya. Ini 150 gram terigu segitiga biru atau terigu protein sedang atau setara 15 sendok makan seperti ini. Tuang. Ini kompornya masih dalam keadaan mati, belum saya nyalakan. Setengah sendok makan garam atau setara dengan 8 gram ya. Garam yang saya pakai ini mereknya Revina. Jadi beda-beda garam, beda juga tingkat asinnya. Kalau Revina ini asin. Jadi untuk takaran garamnya sesuaikan dengan jenis atau merek garam yang teman-teman pakai. 8 gram atau setengah sendok makan gula pasir. Setengah sendok makan atau 5 gram micin. Nah, untuk micin ini sesuaikan dengan selera ya. Kalau tidak mau pakai micin, bisa diganti kaldu jamur atau pokoknya terserah sesuai selera. Aduk dulu sampai tercampur. Kemudian tambahkan air putih ini sebanyak 500 ml atau setengah liter. Masukkannya secara bertahap, jangan sekaligus. Aduk dulu, tambahkan lagi. Air 500 ml sudah masuk semua ya, atau setara dengan 2,5 gelas belimbing. Dan tambahkan 3 sendok makan minyak goreng supaya biangnya ini lentur tidak kaku. Oke, ini nyalakan kompor dan dimasak sampai biangnya mengental dengan terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Sudah mengental seperti ini, sudah cukup proses masaknya. Matikan kompor dan biarkan tunggu sampai suhu ruang, baru dicampur dengan adonan ikannya ya. Tutup dengan kain bersih supaya permukaannya tidak kering terkena udara. Sekarang kita bikin adonan ikannya. Nah, ini ikan tenggiri kelas 2 ya. Setengah kilogram. Ini masih setengah beku ya. Ini sudah digiling. Saya belinya online. Sudah digiling seperti ini. Nah, ini masih beku. Teksturnya masih setengah beku seperti es krim. Ini dihancurkan dulu pakai spatula. Kemudian tambahkan 250 ml atau 1 gelas belimbing lebih sedikit. Ini air es. Diaduk dulu. Masukkannya secara bertahap ya, jangan sekaligus. Tambahkan lagi airnya. Airnya sudah masuk semua ya, 250 ml. Diaduk dulu pakai spatula. Supaya tekstur ikannya ini benar-benar halus, saya mau lanjut adoni pakai tangan ya. Diremas-remas seperti ini. Tangannya sudah dicuci bersih. Dingin sekali guys, tangannya guys. Wow, rasa mau beku. Kalau teman-teman nggak kuat ngadonin pakai tangan, bisa pakai mixer ya. Tambahkan 1 sendok teh bubuk bawang putih atau mau pakai bawang putih yang segar dihaluskan, bisa 3-4 siung. 8 gram gula pasir atau setara dengan setengah sendok makan.
Micin 5 gram atau setengah sendok makan. Kalau tidak mau micin di skip saja ya, tidak usah pakai. Tapi rasa pempeknya kurang mantul kalau nggak pakai micin. 1 butir telur ayam ukuran sedang. Ini adonan ikannya masih encer ya guys, seperti ini ya. Nah, setelah semua tercampur, terakhir kita masukkan garam. Garam memang tidak boleh di awal. Garamnya 1 sendok makan atau setara dengan 15 gram ya. Nah, ini harus diaduk cepat seperti ini. Begini prosesnya ya, setelah dimasukkan garam harus diaduk cepat seperti ini sampai tekstur ikannya mengental. Sudah beda kan? Tadi encer, sekarang kental. Nah, kalau adonan ikannya sudah mengental seperti ini, dijamin hasil pempeknya bagus ya. Kalau adonan ikannya encer, dijamin juga hasil pempeknya pasti mentah di tengah. Nah, ini seperti ini ya. Dan ini sudah siap dicampur dengan adonan biang terigu yang kita buat tadi ya. Masukkan adonan biang terigu ke adonan ikan secara bertahap, diaduk sampai benar-benar tercampur seperti ini. Masukkan lagi adonan biang terigunya dan dicampur lagi. Mengadoninya saya memang tidak pakai sarung tangan ya, supaya maksimal hasilnya dan saya bisa merasakan tekstur adonannya ya. Kalau teman-teman mau bikin pakai sarung tangan, silahkan. Oke, ini sudah selesai dicampur ya ikan dan adonan biangnya. Kemudian ini siap untuk diberi tepung tapioka. Tepung tapioka yang saya pakai yang seperti ini ya. Campurkan tepung tapiokanya, masukkan secara bertahap. Aduk dulu pakai spatula, tapi nanti lanjut pakai tangan. Tambahkan lagi. Lanjut adoni pakai tangan ya guys, tapi tidak boleh kuat-kuat mengaduknya. Penggunaan tepung tapiokanya 650 gram ya. Tekstur adonannya memang masih lembek seperti ini ya, tapi jangan ditambah lagi. Nanti saat kita membentuknya, tangan kalau masih lengket seperti ini, tangan yang dibaluri dengan tepung tapioka, oke? Sebelum dibentuk, perhatikan adonannya ya guys. Seperti ini tuh tekstur adonannya. Seperti ini ya. Oke, ini siap untuk dibentuk. Untuk isian telurnya saya siapkan dulu 3 ya. Nanti kalau kurang bisa bikin lagi. Kemudian ditambah secukupnya garam. Supaya isian pempeknya nanti tidak pucat, saya tambahkan pewarna kuning telur. Ini pewarna makanan. Kalau tidak mau ditambah pewarna juga tidak apa-apa ya, tapi nanti jadinya setelah matang itu jelek. Oke, ini diaduk. Pertama saya mau bentuk lenjer dulu ya. Untuk satu pempek itu beratnya 45 gram saya timbang. Nah, setelah ditimbang, masukkan adonan yang sudah ditimbang ke dalam tepung tapioka. Nah, digulingkan seperti ini, kemudian diangkat dan dipadat-padatkan. Dipadat-padatkan sampai bentuknya bagus ya. Kemudian digelondong-gelondong seperti ini. Kalau bentuknya belum mulus, masih pecah-pecah, dipadat-padatkan lagi. Kemudian dibentuk pelan-pelan ya, jangan ditekan. Kalau ditekan dia jadinya nanti bentuknya nggak cantik. Nah, rapikan bagian pinggirnya. Tuh, seperti ini. Oke, begitu selanjutnya.
Untuk merebusnya, siapkan air yang sudah mendidih. Tambahkan sedikit garam, ini saya pakai 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng kira-kira 3 sendok makan ya, supaya pempeknya tidak saling lengket. Supaya bentuk pempeknya tetap bagus saat dimasukkan, letakkan di talenan seperti ini. Nah, masukkan sekaligus ya. Langsung senggol seperti ini ya, bukan diaduk, maksudnya digeser supaya tidak nempel di bagian bawahnya ya. Tuh, seperti ini, dan kita rebus, tunggu sampai matang. Untuk pempek telur kecilnya ini 45 gram, sama ya beratnya dengan lenjer ya. Baluri dulu tangan dengan tepung, kemudian ambil adonannya, dipadat-padatkan dulu seperti ini ya, harus benar-benar padat. Kalau lengket tangannya dibaluri lagi dengan tepung tapioka. Setelah padat seperti ini, agak dilonjongkan. Ini butuh bantuan tangan kiri ya, tangan kirinya sudah dicuci bersih. Nah, bolongi dengan telunjuk, jangan lupa telunjuknya dibaluri dengan tepung tapioka. Nah, kalau sudah bolong seperti ini, bisa dibantu dengan jempol untuk melebarkan lubangnya. Seperti ini. Nah, setelah lubangnya cukup, jadi membentuknya itu panjang ya, bukan melebar, tapi dia panjang ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini sudah siap untuk diberi isian telur. Isinya separuh saja, jangan penuh-penuh, supaya mudah merapatkannya. Nah, supaya tidak tumpah saat dirapatkan seperti ini. Setelah dibentuk seperti ini, langsung dimasukkan di air yang mendidih. Seperti ini ya guys. Nah, langsung dimasukkan seperti itu. Ini pempek lenjernya sudah mengapung ya guys. Kalau baru mengapung seperti ini, jangan langsung diangkat. Ditunggu dulu sampai tetap direbus dulu sebentar sampai pempeknya terlihat agak sedikit mengembang dan sudah berbalik sendiri, bisa bergerak-gerak. Nah, sudah seperti ini ya guys. Ini dia sudah berbalik-balik sendiri yang satu ini. Nah, itu artinya dia sudah matang. Jadi kalau ada yang bertanya berapa menit, menitnya itu 10 sampai 15 menit tergantung besarnya api, banyaknya air untuk merebus, besarnya panci. Itu berpengaruh dengan durasi rebusnya. Jadi yang paling gampang itu kalau dia sudah mengapung, biarkan dulu sebentar. Kemudian terlihat pempeknya sudah agak sedikit mengembang, agak ringan dan sudah berbalik-balik sendiri seperti ini. Nah, ini sudah siap diangkat. Ini lenjernya ya. Oke, ini diangkat. Nah, ini sudah matang, siap untuk ditiriskan. Kalau untuk pempek telurnya ini karena ada isian di dalamnya, jadi dia matangnya itu lebih lama sedikit dibanding pempek lenjer. Tapi ciri-cirinya sama dengan pempek lenjer. Sampai dia terlihat setelah mengambang seperti ini, tunggu sampai dia agak terlihat mengembang sedikit dan ringan, bisa berbalik sendiri, itu artinya sudah matang. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, ini pempek telurnya sudah bisa diangkat ya. Pempek telur kecil. Nah, seperti ini. Kalau pempek isi telur besar yang satu buah itu, yang satu butir itu pempek kapal selam, lebih lama lagi ya durasi rebusnya, bisa sampai 15 sampai 17 menit. Nah, ini pempek telur kecil sudah matang. Oke. Sudah selesai direbus pempeknya guys. Jadi 47 pieces, 23 pieces pempek telur kecil dan 24 pieces pempek lenjer. Nah, seperti ini ya. Tuh, teksturnya itu lembut sekali. Dan ini mau saya kemas untuk dijadikan
frozen, dibekukan untuk stok bulan puasa ya. Untuk mengemasnya saya pakai plastik vakum. Nah, ini ukurannya lebar 17, panjangnya 25. Ini ya guys. Saya masukkan seperti ini. Untuk cara nyusunnya sesuai selera aja ya. Seperti ini ya guys. Nah, ini siap untuk divakum. Nah guys, supaya kemasan pempek ini lebih rapi, bersih, aku mau vakum pakai alat vakumnya ini ya, vakum sealant. Dibuka. Nah, ininya ditarik. Plastiknya masukkan ke dalam sini ya. Tengah-tengahnya berada di sini ya. Berada di dalam plastiknya. Oke. Tinggal pencet yang vakum. Setelah rapat ya, sudah itu kita pencet ini ya, kita tekan. Oke, selesai. Tuh. Oke guys, sudah selesai divakum seperti ini ya. Nah, ini siap untuk disimpan di freezer. Dia tahan berbulan-bulan. Kalau untuk di kulkas maksimal 10 hari ya. Tuh. Nah, kalau teman-teman mau punya ide ini dijadikan ide jualan, bisa dikemas seperti ini. Jadi cukonya sudah ada di dalamnya. Nah, tinggal ditambah stiker jadi cantik. Ditambah stiker seperti ini. Nah, ini banyak dijual di toko online ya. Saya belinya di Tokopedia. Ini tinggal dilepas seperti ini. Ditempel. Tuh. Jadi makin cantik jualan. Tuh kan. Tampilan jualannya jadi makin cantik. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang beragama Muslim. Saya juga sedang puasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.